Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asosiat Profesor Dr. Al-Bahra, Eskom Mkom, sebagai dosen mata kuliah Bisnis dan Engineering. Mohon izin saya atas nama Endang Kusnadi, pekerjaan sebagai PNS di Dinas PUPR Provinsi Banten, yang saat ini sedang menempuh program Pasca Sarjana jurusan Magister Teknik Informatika di Universitas Al-Hajat Tangerang. Saya akan mencoba mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Bisnis Engineering dengan judul Sistem Pendukung Keputusan, menentukan wilayah prioritas penanganan infrastruktur jalan di Provinsi Banten dengan metode analitika iteratif proses atau metode PIT. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, bahwasanya jalan merupakan prasarana transportasi yang mempunyai peranan sangat penting bagi penunjang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, jalan tersebut akan mengalami kerusakan, baik yang diakibatkan oleh faktor alam, seperti bencana alam, yaitu ada longsor, ada banjir, dan lain sebagainya, ataupun yang diakibatkan karena human error atau karena kelalaian manusia, seperti banyaknya muatan berlebih atau ketidakdisiplinan para pengguna jalan. Kerusakan jalan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah, di mana pemerintah harus menjamin atas kenyamanan para pengguna jalan. Di samping itu, untuk menjaga kenyamanan jalan tersebut diperlukan suatu anggaran untuk baik pemeliharaan maupun penanganan kerusakan jalan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Banten yang menjadi lokasi penelitian, di mana Provinsi Banten itu mempunyai kewenangan terhadap jalan atau jalan kewenangan provinsi sebanyak 77 ruas dengan total panjang kurang lebih sekitar 762,02 km. Dengan total panjang 762,02 km, tentunya sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar, baik untuk pemeliharaannya maupun untuk penanganan kerusakannya. Akan tetapi, pada masa pandemi sekarang ini, ada sebuah kebijakan atau ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat bahwasanya pemerintah harus mengalihkan atau mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan COVID-19, di mana anggaran tersebut diambil dari beberapa anggaran yang ada, seperti dari anggaran infrastruktur dan anggaran lainnya. Seperti halnya berdampak di Provinsi Banten bahwa anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan di Provinsi Banten dialihkan sekitar 72% untuk penanganan COVID-19. Jadi, Provinsi Banten hanya dapat mengalokasikan 28% anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan dengan luas yang tadi yaitu sekitar 762,02 km atau 77 ruas panjang, 77 ruas jalan. Hal ini tentunya menjadi sangat berat bagi pemerintah Provinsi Banten, di mana dengan anggaran sedikit atau hanya 28% tersebut harus mengcover jalan yang cukup luas, di mana jalan dengan anggaran 100% pun masih kekurangan. Akan tetapi sekarang dengan anggaran hanya 28% harus mengcover 762,02 km. Ini yang menjadi salah satu isu atau masalah penelitian, di mana dapat disimpulkan bahwa masalah penelitiannya yaitu wilayah mana yang benar-benar prioritas dengan sangat memerlukan segera penanganan infrastruktur jalan. Dengan adanya anggaran sedikit itu, berarti pemerintah Provinsi Banten harus segera menentukan mana wilayah yang benar-benar prioritas untuk segera ditangani. Dan masalah yang kedua yaitu kriteria apa saja yang menjadi pertimbangan untuk menentukan wilayah prioritas tersebut, di mana setiap daerah di wilayah Provinsi Banten memiliki kriteria-kriteria yang sangat berbeda. Seperti halnya wilayah selatan, wilayah di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, di mana kriteria wilayahnya masih wilayah pegunungan, wilayah yang rawan akan bencana. Situ menjadi suatu pertimbangan khusus. Beda lagi dengan wilayah di
utara seperti di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, yang merupakan wilayah yang sangat padat, wilayah yang sangat maju perekonomiannya, di mana itu menjadi pertimbangan khusus, dan yang ada di wilayah pertengahan seperti Kabupaten Serang, Kota Serang yang menjadi wilayah industri dan wilayah ibu kota provinsi. Dari ketiga atau dari beberapa kriteria itu yang menjadi pertimbangan apa saja yang akan ditentukan sebagai faktor penentu untuk menentukan prioritas. Inilah yang menjadi permasalahan kedua. Jadi dengan dua permasalahan ini akan dilakukan sebuah penelitian di Provinsi Banten. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana untuk tujuan pertamanya adalah untuk mengetahui wilayah kabupaten kota mana yang berada di pemerintah Provinsi Banten yang benar-benar sangat perlu diprioritaskan dalam penanganan infrastruktur jalannya dengan faktor kriteria wilayah yang masing-masing berbeda. Yang tadi sudah dijelaskan ada kriteria dari setiap wilayah. Dan yang kedua, untuk menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan dalam bentuk suatu urutan wilayah penanganan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Jadi akan menghasilkan suatu keputusan di mana suatu sistem pendukung keputusan di mana untuk menentukan urutan jalan yang perlu segera diprioritaskan. Adapun manfaat dari hasil penelitiannya adalah menghindari adanya intervensi dari pihak luar untuk menentukan wilayah prioritas yang harus segera ditangani. Dan yang kedua, menjadi masukan bagi pimpinan dalam menentukan wilayah yang menjadi prioritas penanganan kerusakan infrastruktur jalan. Yang ketiga, sebagai bahan kajian untuk menentukan rencana besaran jumlah penganggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Dan yang keempat, sebagai proses pembangunan menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan wilayah yang benar-benar membutuhkan, baik dari faktor ekonomi, pertumbuhan wilayah, dan lain sebagainya. Jadi itulah manfaat-manfaat yang sekiranya dapat diambil dari hasil penelitian. Adapun landasan teori, yaitu pertama tentang jalan, yaitu ada jalan menurut fungsinya. Di sini jalan menurut fungsinya yaitu ada jaringan jalan primer, ada pula jaringan jalan sekunder. Dan yang kedua, ada jalan menurut kewenangannya. Jadi jalan itu ada kewenangan setiap wilayahnya. Seperti halnya yang di sini disebutkan jalan nasional. Jalan nasional itu adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar provinsi, di mana kewenangannya itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang menjadi penanggung jawabnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan yang kedua adalah jalan provinsi. Jalan provinsi di sini biasanya jalan-jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten atau jalan-jalan yang menjadi penghubung ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten. Disinilah jalan-jalan yang akan menjadi lokasi penelitian, di mana jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Dan yang ketiga ada jalan kabupaten kota. Jalan ini adalah jalan-jalan yang ada di wilayah kabupaten kota yang menghubungkan dari kecamatan ke kecamatan. Terus yang keempat ada jalan desa. Jalan desa adalah merupakan jalan-jalan yang kecil-kecil yang masuk ke pedesaan-pedesaan. Di sini ditangani oleh dana desa. Dan yang keempat adalah jalan bebas hambatan atau jalan tol, di mana sudah kita ketahui bahwa jalan tol itu jalan yang menghubungkan provinsi dengan provinsi dengan ini lebar dan kapasitasnya sudah sangat bagus. Selanjutnya adalah jalan berdasarkan kelas. Jadi berdasarkan kelasnya jalan itu dibagi menjadi 4, yaitu ada jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Jalan kelas 1 yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi atau maksimal 2,5 meter lebar kendaraannya ini, dan panjang kendaraannya tidak lebih dari 18 meter. Ukuran paling tinggi kendaraannya yaitu 4,2 meter dan muatannya yaitu maksimal 10 ton. Yang kedua, jalan kelas 2. Jalan kelas 2 ini adalah jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran maksimal 2,5 sama ini, dan ukuran panjang tidak melebihi 12 meter masih sama, dan ukuran tinggi 4,2 sama, dan muatan di sini agak beda dengan maksimal berat 8. Dan yang ketiga adalah jalan kelas 3.
jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 meter. Di sini lebih kecil lebarnya, dan ukuran panjang tidak melebihi 9 meter, lebih sedikit panjangnya, dan ukuran paling tinggi 3,5. Dan sumu muatan terberat 8 ton. Jadi inilah jalan-jalan yang menjadi jalan provinsi adalah jalan kelas 3. Jadi apabila ada muatan yang melebihi 8 ton itu menyalahi aturan untuk lewat di jalan provinsi. Dan yang keempat adalah jalan khusus, di mana jalan arteri yang jalan yang dilalui yang boleh dilalui dengan ukuran lebih dari 2,5, panjang lebih dari 18, dan ukuran lebih tinggi dari 4,2, dan muatan lebih tinggi dari 10 ton. Biasanya dia merupakan jalan tol yang boleh dilalui oleh kendaraan berat. Yang selanjutnya adalah penyebab kerusakan jalan. Jadi penyebab kerusakan jalan itu sangat banyak, mulai dari faktor alam, faktor cuaca, dan faktor human error atau faktor kesalahan dari manusia. Seperti halnya faktor alam, yaitu banyaknya bencana alam seperti longsor, adanya banjir yang mengakibatkan jalan terputus, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang kerusakan jalan diakibatkan oleh kesalahan manusia, seperti tadi disebutkan bahwa jalan dengan kapasitas 10 ton dilalui oleh mobil atau kendaraan yang melebihi itu akan mengakibatkan jalan menjadi rusak. Dan ada pula dari kesalahan-kesalahan manusia seperti drainase yang ditutup mengakibatkan jalan tumpah, air tumpah ke jalan yang mengakibatkan genangan hingga nanti akan terjadi kerusakan-kerusakan seperti lubang-lubang di jalan, banyaknya lubang, dan sebagainya. Ada pula dari kondisi struktur tanah yang tidak stabil yang mengakibatkan pergerakan tanah mengakibatkan jalan menjadi retak dan lain sebagainya. Ataupun dari proses pempadatan lapisan yang tidak maksimal sehingga jalan tidak padat dan mudah sekaligus. Dan selanjutnya ini ada jenis-jenis kerusakan jalan. Di sini ada visualisasi bentuk-bentuk kerusakan jalannya dan ada nama-nama kerusakan jalannya. Seperti retak kulit buaya, gambarnya ada di samping, kegemukan itu ada gelembung atau retak kotak-kotak, cekungan, keriting, amblas, retak pinggir, retak sambung, penurunan bahu jalan, retak memanjang, tambalan, ada lubang, ada alur, ada sungkur, ada retak selip, ada pengembangan, dan pelapukan dan pelapisan butir. Ini merupakan jenis-jenis kerusakan jalan dan ada visualnya di samping. Jadi kalau menemukan jalan seperti ini, inilah namanya, dan ini merupakan akibat-akibat yang disebabkan dari tadi beberapa kesalahan tadi. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian yang sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu tentang penentuan konstruksi dan atau penentuan prioritas penanganan jalan. Yang pertama adalah decision support system to determine priority for handling road repair in Banten Province using analytical hierarchy process method yang dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu Irma Yunita Ruhyawati, Untung Raharja, Masrini, dan Endang Kusnadi. Dan yang kedua ada penelitian Development of Priority Scale in Handling National Road Maintenance in Banten yang dilaksanakan oleh Novel Ridwan dan Lex Mono Suryo Putranto. Yang ketiga ada Analysis Feasibility Asphalt Pavement and Concrete Pavement with Analytical Hierarchy Process Method oleh Dwi Dinariana, Undang Misja, dan Heri Agustus. Yang keempat ada penelitian tentang Decision Support System to determine priority for handling road repair in Banten Province using analytical hierarchy process method oleh Hendri Endang Kusnadi dan Dedi Trisnawan. Dan terakhir ada penelitian tentang penentuan skala prioritas penanganan jalan kabupaten di Kabupaten Kudus dengan metode analytical hierarchy process yang dilakukan oleh Hafid Irawan, Ismayati, dan Bambang Pujana. Tentunya
Masih banyak referensi-referensi tentang AHP dan tentang jalan, tapi yang coba saya tampilkan atau yang saya garis besar adalah beberapa penelitian yang ada di sini. Di sini metode penelitian. Nah di sini akan menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP, di mana kita memulai penelitian dengan mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah tadi sudah diidentifikasi ada 2 permasalahan. Permasalahan tersebut berdasarkan dari kajian pustaka dan fakta-fakta di lapangan. Jadi yang berpengaruhnya adalah dari kajian dan dari fakta di lapangan. Setelah diidentifikasi, ditentukan kriteria. Tadi disebutkan bahwa setiap wilayah itu ada kriterianya, mulai dari Banten Selatan dengan kriteria pegunungannya, Banten Utara dengan kemajuan ekonominya, Banten wilayah tengah dengan kawasan-kawasan khususnya. Jadi kriteria itu yang menjadi pertimbangan. Setelah ditentukan, lalu dipilih kriteria mana yang akan diambil atau yang akan menjadi bahan pertimbangan yang berpengaruh terhadap penentuan prioritas jalan tersebut. Setelah itu baru proses pengumpulan data. Jadi data yang dikumpulkan itu dari 2 data, itu data sekunder dan data primer. Data primer di sini ada wawancara terhadap para pakar dan ahli, dan data sekunder adalah data-data seperti data inventarisasi jalan, data kondisi, dan lain sebagainya. Setelah dikumpulkan data baru diolah. Di sini pengolahannya menggunakan metode analytical hierarchy process. Setelah diolah, yaitu mulai dari penghitungan bobot kriteria, penghitungan bobot alternatif, uji konsistensi, di mana dilakukan uji konsistensi. Apabila belum konsisten, maka diulang lagi perhitungannya karena mungkin ada kesalahan, atau kalau sudah konsistensi maka bisa dilanjut dengan nanti dibandingkan hasil dari metode AHP dengan hasil pengujian para pakar. Jadi nanti ada metode perbandingan, yaitu hasil dari pakar dengan metode ini apakah sesuai atau mungkin ada selisih atau ada ketidaksesuaian. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Di sini lokasi penelitian sudah jelas tadi disebutkan bahwa lokasi adalah di Provinsi Banten dengan banyaknya ruas adalah 77 ruas, panjangnya 762,02 km, ada di 8 kabupaten kota, yaitu Kota Tangerang Selatan di sebelah sini, Kota Tangerang di sebelah utara, Kabupaten Tangerang di sebelah sini, Kota Cilegon di ujung utara, Kota Serang di tengah-tengah, Kabupaten Serang ada di sini wilayah yang sangat luas Kabupaten Pandeglang, di sini wilayah Kabupaten Lebak. Inilah luas wilayahnya. Dan selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kita yang tadi disebutkan ada data primer dan data sekunder. Data primer itu data wawancara langsung dengan para pakar. Di sini yang diambil adalah dari unsur pimpinan atau para pakar-pakar lainnya yang ada di Dinas PUPR. Dan yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari data internal dan data eksternal. Data dari internal adalah ada beberapa kajian yang diambil dari Dinas PUPR dan laporan-laporan. Dan yang ketiga adalah data perencanaan. Dan data eksternal adalah data dari BPS seperti data jumlah penduduk dan lain sebagainya. Ada data dari instansi terkait, di sini adalah datanya. Tahapan penelitian adalah tahapan metode analytical hierarchy process, di mana ada 3 tahapan, yaitu tahapan pembentukan hierarki, tahapan penilaian kriteria, dan tahapan sintesis prioritas. Adalah ini tahapan-tahapannya dengan memunculkan suatu masalah yang menjadi kompleks dengan cara disusun menjadi suatu bentuk hierarki. Dan dari penilaian kriteria adalah dengan menentukan penilaian prioritas elemen berdasarkan level, terus menentukan metrik perbandingan yang berisi tentang kondisi tiap elemen yang digambarkan dalam bentuk kuantitatif berupa angka-angka. Selanjutnya dari proses sintesis prioritas itu membentuk metrik rankingan relatif untuk tiap elemen pada setiap level dalam bentuk hierarki. Dan selanjutnya adalah perhitungan rasio konsistensi setiap alternatif. Dan yang terakhir adalah penilaian bobot alternatif. Di sini terakhir adalah penilaian bobot alternatif, dan hasil tertinggi merupakan urutan yang paling pertama untuk segera ditangani. Jadi hasilnya itu yang mempunyai nilai tertinggi merupakan yang urutan nomor 1 untuk segera ditangani. Dan itulah yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian tugas dari mata kuliah Business Engineering dengan judul menentukan alternatif atau wilayah alternatif yang menjadi prioritas penanganan infrastruktur jalan. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon koreksi dan tanggapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.